Capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan ibu dosen yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Jingga Mesa Putri yang akan memandu jalannya presentasi kita kali ini. Tentunya di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan saya dari kelompok 5, yaitu Salsabila dan Mutia Azara. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai masalah komunikasi dan ekonomi sebagai penyebab ketidakseimbangan fungsi keluarga. Pertama, kami akan menjelaskan gambaran umum materi ini. Topik ini penting karena komunikasi dan ekonomi sangat mempengaruhi ketidakseimbangan fungsi dalam keluarga. Harapannya setelah presentasi ini kita bisa memahami penyebab masalah tersebut serta bagaimana sih cara mengatasinya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan inti untuk materi pertama yang akan dipaparkan oleh Mutia. Kepada Mutia, disilahkan. Yang pertama, definisi fungsi keluarga. Fungsi keluarga merupakan peran dan tugas yang dijalankan oleh keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat. Fungsi ini meliputi berbagai aspek penting yang bertujuan memenuhi kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan ekonomi dari seluruh anggota keluarga. Secara umum, keluarga memiliki fungsi reproduksi, sosialisasi, afeksi, pelindungan, ekonomi, dan pendidikan. Fungsi reproduksi terkait dengan keberlangsungan keturunan, sementara fungsi sosialisasi merupakan proses pembentukan kepribadian dan nilai-nilai sosial anak dari lingkungan keluarga. Fungsi afeksi menjadi dasar emosional yang kuat untuk menciptakan hubungan yang harmonis di dalam keluarga. Yang kedua, pembagian fungsi keluarga. Fungsi keluarga terbagi dalam beberapa aspek yang saling berinteraksi, yaitu fungsi ekonomi, fungsi pokok, dan fungsi efektif. Fungsi ekonomi keluarga sangat esensial karena terkait dengan upaya memenuhi kebutuhan pokok berupa pangan, sandang, dan papan. Hal ini melibatkan pengelolaan uang, pembagian tugas mencari nafkah, dan mengalami tekanan utama antara anggota keluarga yang memungkinkan penyampaian informasi, pemecahan masalah, dan pengungkapan emosi secara efektif. Yang terakhir, fungsi efektif atau kasih sayang menjamin adanya rasa saling pengertian dan perhatian yang menjaga keharmonisan keluarga. Selanjutnya, peran anggota keluarga. Dalam sebuah keluarga, setiap anggota memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi. Ayah biasanya berperan sebagai mencari nafkah utama dan pengelola aspek ekonomi keluarga seperti pemasukan dan pengeluaran. Sedangkan ibu seringkali berperan sebagai mengatur komunikasi efektif dan mengasuh utama, menjaga suasana harmonis dan menyelesaikan masalah interpersonal di dalam rumah. Dan yang terakhir, anak-anak bertindak sebagai penerus yang belajar nilai dan norma keluarga. Lanjut, pengertian komunikasi dan ekonomi keluarga. Komunikasi keluarga adalah proses interaksi yang meliputi penyampaian pesan, pendengaran, dan feedback antara anggota keluarga yang mencapai saling pengertian dan pembangunan hubungan yang harmonis. Komunikasi yang efektif mencakup kemampuan untuk menyampaikan perasaan, pikiran, dan kebutuhan secara jelas serta mendengarkan anggota keluarga lain dengan empati. Lanjut, yang kelima, bentuk-bentuk masalah komunikasi dan ekonomi. Masalah komunikasi dalam keluarga dapat berupa komunikasi yang tidak terbuka, penyampaian pesan yang tidak jelas, konflik verbal, atau konflik yang tidak terselesaikan. Kondisi ini menyebabkan ketegangan dan rasa tidak nyaman antar anggota keluarga. Sementara itu, masalah ekonomi yang umum terjadi adalah kesulitan dalam mengelola keuangan, ketidakpastian pendapatan, hutang, dan tekanan finansial. Dan yang terakhir, pengertian cinta dan kasih sayang dalam keluarga. Cinta dan kasih sayang dalam keluarga merupakan fondasi emosional yang menjadi pengikat antar anggota keluarga. Kasih sayang dapat diwujudkan dalam bentuk pengertian, perhatian, penghargaan, dukungan, dan kenyamanan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu di dalam keluarga.
Dengan adanya cinta dan kasih sayang yang kuat, komunikasi dalam keluarga menjadi lebih lancar dan setiap masalah termasuk masalah ekonomi dapat dihadapi bersama-sama dengan solusi yang lebih konstruktif. Sekian materi dari saya. Terima kasih kepada Mutia yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Salsa kepada Salsa, disilakan. Selanjutnya, studi kasus masalah disfungsi dan disorientasi keluarga. Keluarga Arif tinggal di daerah pinggiran kota. Arif bekerja sebagai supir ojek online, penghasilan tidak tetap. Dalam 1 bulan, ia mendapatkan 3 juta sampai 4 juta rupiah. Saat musim hujan, pesanan turun drastis. Istrinya, Sinta, memiliki kios kecil yang menjual kebutuhan harian. Penjualan kios menurun karena banyak pembeli pindah ke minimarket. Mereka memiliki dua anak usia SD dan SMP. Tekanan ekonomi mulai muncul saat biaya sekolah meningkat, tagihan listrik juga naik. Kondisi ini membuat Arif mengambil lebih banyak jam kerja. Ia sering pulang larut malam. Sinta mengelola kios sambil mengurus rumah hingga ia mudah lelah. Komunikasi antara Arif dan Sinta menjadi renggang. Arif sering menjawab singkat karena lelah. Sinta merasa tidak didengarkan. Anak-anak melihat orang tua mereka sering berdebat tentang uang. Situasi rumah menjadi tegang. Anak pertama lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, sedangkan anak bungsu menjadi pendiam. Masalah ekonomi membuat keluarga Arif sulit menjaga keseimbangan fungsi keluarga. Situasi ini selaras dengan pola yang dijelaskan dalam Circumflex model Alson yang menekankan pentingnya komunikasi yang berbeda. Family stress model Schonge juga menjelaskan bahwa tekanan ekonomi dapat meningkatkan konflik dan mengganggu hubungan emosional. Selanjutnya, poin-poin masalah. Yang pertama yaitu komunikasi tidak jelas. Arif dan Cinta jarang berbicara dengan tenang. Mereka sering salah tafsir karena pesan disampaikan tergesa. Yang kedua yaitu pola bicara negatif. Nada tinggi muncul saat membahas uang. Anak merasa tertekan saat mendengar pertengkaran. Yang ketiga yaitu ketidakstabilan pendapat. Penghasilan Arif berubah setiap minggu, penjualan kiosnya menurun. Yang keempat, biaya beban meningkat. Biaya sekolah dan listrik naik, keluarga menunda membayar beberapa kebutuhan. Selanjutnya, penyebab masalah. Yang pertama yaitu kurangnya waktu berkualitas. Berkualitas, Arif bekerja lebih lama untuk mengejar target harian, interaksi keluarganya menurun. Yang kedua yaitu tekanan emosi yang tidak terkelola. Sinta mudah tersinggung karena mengurus rumah sambil menjaga kios. Konflik kecil berkembang cepat. Yang ketiga yaitu penghasilan rendah. Total pendapatan tidak cukup untuk kebutuhan 4 anggota keluarga. Yang keempat, tidak ada perencanaan anggaran. Keluarga membeli kebutuhan sehari-hari tanpa catatan. Tidak ada batas prioritas. Selanjutnya, akibat dari timbulnya masalah tersebut. Yang pertama yaitu fungsi efektif melemah. Arif jarang berbicara hangat dengan anak. Sinta mudah marah. Anak merasa kurang mendapatkan dukungan. Yang kedua yaitu fungsi ekonomi terganggu. Keluarga kekurangan dana di akhir bulan. Hutang warung meningkat. Yang ketiga yaitu fungsi pendidikan menurun. Anak SMP sulit fokus belajar karena suasana rumah tidak stabil. Yang keempat yaitu konflik meningkat. Pertengkaran terjadi beberapa kali dalam seminggu. Ketenangan rumah menurun. Selanjutnya, solusi untuk masing-masing masalah. Yang pertama, meningkatnya dialog keluarga. Arif dan Sinta menyepakati waktu 15 menit sebelum tidur untuk berbicara dengan jelas. Yang kedua yaitu melatih pengelolaan emosi. Mereka menggunakan aturan berhenti. Mereka membuat aturan berhenti bicara 2 menit saat mulai marah. Yang ketiga yaitu membuat anggaran bulanan.
Sinta mencatat pemasukan kios dan pengeluaran keluarga. Mereka menentukan kebutuhan utama seperti makan, listrik, dan sekolah. Yang keempat yaitu menambah sumber pendapatan. Arif mengambil layanan antar barang pada pagi hari. Sinta menambah produk dengan barang yang cepat terjual seperti telur dan minuman. Yang kelima yaitu mengurangi pengeluaran tidak penting. Mereka menunda pembelian barang tersier dan mengurangi makan di luar. Yang keenam yaitu melibatkan anak dalam kerja sama keluarga. Anak membantu menjaga kios setelah pulang sekolah sehingga keluarga lebih sering berinteraksi. Sekian dari saya. Dilanjutkan moderator. Suaramu, Jingga. Maaf. Dari pemaparan yang telah disampaikan teman-teman tadi, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi yang kurang terbuka dan kondisi ekonomi yang tidak stabil menjadi penyebab utama ketidakseimbangan fungsi keluarga. Seperti tadi pada kasus keluarga Arif, menunjukkan bahwa masalah tersebut berdampak langsung pada keharmonisan dan peran anggota keluarga. Melalui upaya seperti meningkatkan komunikasi, memperbaiki manajemen keuangan, mengelola emosi, serta bekerja sama dalam pembagian peran, keluarga dapat kembali berfungsi secara seimbang. Itulah materi presentasi kita pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.